Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pemirsa? Berjumpa kembali dalam podcast Aku Mataku. Allah kuasa, makhluk tak Tak kuasa. kuasa. Dan menyambung perbincangan kami bersama dengan Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Bang Raya Palembang yang kita banggakan, Bapak Dr. Haji Muhammad Najib Asmani. Eh, Kemarin kita sempat berbincang-bincang mengenai pembangunan masjid ini yang luar biasa, penuh perjalanan yang mengharukan juga ya, dan sempat juga ada kisah-kisah gimmick-gimmick lucunya juga. Salah satunya Pak Takmir, Pak Najib pernah mengatakan tanda kutip menipu menipu Konsultan. konsultannya Pak Aziz yang mengatakan dananya besar tapi ternyata kecil. Itu semata-mata untuk supaya men-trigger agar orang tuh tetap semangat untuk pembangunan masjid ini. Dan di tengah perjalanannya, alhamdulillah, qadarullah, Allah mengirimkan juga begitu banyak bantuan dari segala arah, termasuk dengan kedatangan salah seorang dai nasional yang kita ketahui bernama Ustadz Dery Sulaiman. Nah, untuk mengetahui ceritanya lebih lanjut, ini episode hari ini spesial sekali. Kita akan berbincang mengenai awal kisah nih, gimana perjumpaan takmir masjid dengan Ustadz Dery Sulaiman sehingga sampai dengan saat ini beliau pun gurunda kita aktif terlibat dalam pembangunan masjid, termasuk galeri Al-Quran terbesar pertama di dunia yang menggunakan media kanvas dan lukisan. Masya Allah. Kalau begitu langsung saja kita berbincang dengan Pak Najib. Assalamualaikum Pak Najib. Assalamualaikum Bung Endi yang hari ini tampilnya seperti ulama. Para viewer, followers, aku mataku. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Ini mengimbangi Pak Najib nih Pak, biar kelihatan muda terus nih. Alhamdulillah Bung Endi. Ya. Kita selama ini apa yang sudah kita ceritakan bahwa kita membangun masjid ini dengan visi dari segi fisik, ya, rumah yang tertinggi di kawasan dan rumah yang terindah di kawasan ini. Betul. Dan kita bercita-cita sebetulnya untuk destinasi wisata hanya mengandalkan keindahan dan beberapa lukisan kaligrafi. Yeah. Kita sudah membangun 2,5 tahun. Seperti apa yang kita bicarakan, berkah dari COVID, artinya banyak orang berdatangan ke sini sholat, sehingga terakumulasi infak orang ke sini. 2,5 tahun kita sudah terkumpul biaya 4,7 miliar. Masya Allah. Itu dari modal 13 juta loh. Tapi dengan semangat kawan-kawan untuk tidak meminta melalui proposal ke dinas investasi. Di saat detik-detik terakhir itu mengalami penurunan. Mungkin ada kejenuhan. Dan memang progres kita kelihatannya karena fisiknya sudah terbangun hampir 60%. Jadi kata orang ini fisiknya udah hampir selesai. Orang nggak tahu yang pernik-pernik yang kecil-kecil ini seperti instalasi listrik. Dan kita memprioritaskan juga membangun basement. Karena kita di dalam membangun ini ibadah kita tetap terlaksana. Jadi kalau orang masuk dari masjid ini ke masjid ini dilihat di luarnya semrawut, belum selesai bangun tapi dalamnya sejuk, nyaman. Sudah nyaman untuk sudah beribadah. AC dan toiletnya dan tempat duduknya cukup baik. Pelaksanaan taklim itu berjalan dengan lancar itu. Sudah cukup representatif untuk ibadah. Untuk ibadah sangat-sangat representatif. Dan orang terkejut begitu masuk, wah tidak menyangka ini masjid kok di dalamnya bagus bagaikan buah durian ya. Iya. Di luarnya berduri tapi di dalamnya manis. Karena kebanyakan masjid-masjid lain Pak begitu mengadakan pembangunan di dalamnya itu semrawut sehingga bahkan ada yang meniadakan dulu. Membongkar habis ya. Iya. Nah, jadi kita tidak. Jadi sudah terkonsep ya. Terkonsep lah. Jadi Bung Endi dan viewer dan follower akun mataku yang sedang berpuasa hari ini. Jadi kita mencoba mencari berbagai informasi. Kira-kira siapa yang bisa membawa mensupport masjid ini melalui media sosial.
Kita berbicara dengan teman-teman di sini. Iya. Di antaranya ada kawan kita yang profesinya dokter SPOG, Dokter Fahmi. Oh ya. Saya bercerita di malam-malam hari, gimana kira-kira Pak Dokter? Akhirnya dengan singkat cerita sudah didapat informasi tentang Ustadz Dery Sulaiman. Oh. Ini berkah juga, saya katakan berkah yang kedua. Kalau dulu pembangunannya kita terakumulasi dana, Iya. berkah yang kedua, Ustadz Dery itu karena COVID lah, dia terhambat perjalanannya. Masya Mestinya memberikan sebagai khotib Idul Fitri di Idul Adha. Idul Adha ya, maaf ya, di Kota Padang, Oh ya. tapi terpaut perjalanannya di Kota Palembang. Oh ya. Dan kita coba mencari informasi, akhirnya dengan khasanah Allah Ustadz Dery itu datang ke masjid ini. Kami juga berdoa, sudah tahajud, ya Allah, mudah-mudahan Ustadz Dery ini terbuka hatinya. Iya. Bagaikan cerita apa namanya Imam Hambali Iya, iya, iya. yang dia martabak itu ya, tukang Iya. martabak, dia terusir dari masjid. Iya. Akhirnya dia ketemu tukang martabak yang selalu mengucapkan astagfirullahaladzim. Iya, iya. Ditanya, kenapa kamu mengucap astagfirullahaladzim? Alhamdulillah, katanya. Karena mengucap astagfirullahaladzim ini semua keinginan saya terwujud. Masya Allah. Cuma satu, saya belum ketemu Imam Hambal. Masya Allah. Akhirnya dengan dengan caranya akhirnya dia mengatakan, saya di sini di masjid ini diusir orang beberapa kali. Iya. Tanda petik karena kamulah. Doanya, saya datang terseret ke sini. terseret karena doa kamu. Begitu jelas. Iya. Karena kami berdoa selalu dengan Allah, karena kita mendengar bahwa kita harus meminta kepada Allah lah, bagaimanapun sulitnya, insya Allah Allah bantu, apalagi kita ini membangun rumah. Jadi Ustadz Dery itu datang ke sini sholat, sekali kita undang taklim biasa, Iya. 2 kali kita kejar di mana dia tinggal, dia di hotel, salah satu hotel Palembang. Iya. Nah, kita berbicara dengan beliau, Ustadz, gimana kira-kira ini, maksud kita itu mau mengajak beliau itu taklim di kampung saya di Meranjat, mungkin hadirin kenal juga, walaupun tidak pernah ke Meranjat, minimal sudah mencicipi pindang Meranjat lah. Kata Pak Endi, kumur-kumur pindang Meranjat tidak membatalkan Kalau puasa, asal tidak ditelan pada puasa ini. Kuah pindang Meranjat tidak membatalkan. Dan saya itu membawa ini map putih, saya tulis rekening Masjid Baitur Rahman BSI 77 2-nya 6 kali 98. Maksudnya begini aja, minta Ustadz itu tolong di akun medsosnya di endorse lah, di endorse lah oleh viewer ya, oleh follower, supaya tersirat. Itu maksudnya, tapi nggak tahu, mungkin tidak semudah itu. Iya. Dan ternyata besoknya ada Ustadz Opat ya, Sofwatila. Telepon saya itu Pak Endi. Iya. Katanya Pak Najib, di sini ada Ustadz Dery. Welcome katanya. Tafadol kalau mau ke rumah Bait Al-Quran di Gandus. Bait Al-Quran Al-Akbar ya. Akbar ya. Walaupun ini di musim Covid tutup. Kalau untuk Ustadz Dery kita buka. Masya Allah. Ini berkah Covid yang ketiga. Iya. Yang ke-1 dana terakumulasi. Yang kedua Ustadz Dery datang. Yang ketiga Ustadz Opat welcome. Akhirnya datang Ustadz Dery, kami lama, wah luar biasa. Saya juga the first time di situ, lihat itu walaupun di Palembang. Baru pertama kali. Ditanya Ustadz Dery, ya saya udah sering lah. Ngibul sedikit tak apalah. Padahal baru pertama. Iya, baru pertama. Saya kagum luar biasa. Mengukir di kayu semacam tebesu ya, sekelas kayu jati. Luar biasa itu, mengukur huruf besar 8 tahun. Dan itu kan tahapan-tahapannya begitu panjang Pak ya, direka dulu, kemudian dilukis, baru dipahat lagi ya. Akhirnya sepulang itu kami diskusi dengan Ustadz Dery,
Pak Najib, ini kan kamu bangun lantai 4. Oh, berarti kita ada modal dong. Masjid ini sudah ada modal lantai 4. Iya. Cuman lantai 4 tuh tinggal 20% saja. Untuk ngecor lantainya tuh. Ini tinggal 20% saja. Gimana kalau kita di sini kita bangun galeri Al-Quran dari lukisan kanvas kaligrafi? Menurut beliau searching di Google, itu yang pertama di dunia. Keren ya. Yang di MBR ini, Pak? Iya, yang di MBR Masya Masya Allah. Iya, iya. Saya bilang, ini bukan pucuk lagi. Pucuk di cinta ulam tiba. Ulam tiba. Bukan durian jatuh lagi. Durian roboh. Sama pohon-pohonnya. Sama Pak? pohon-pohonnya. Silakan bagaimana ini kita Al-Quran tuh katanya 604 halaman. Iya. Kamu kekurangan dana 6 miliar include membangun galeri, kalau kita aja sebetulnya cukup di 4M. Iya. Tapi ini ada mau pakai lift lagi, pakai galeri, jadi Masya Allah. kekurangan 6M. Kita nanti minta donasi infak kepada publik. Satu halaman 10 juta, jadi 604 halaman, jadi sekitar 4 miliar. Saya banyak akses katanya. Saya bilang, orang mau kasih rezeki, kenapa mau ditolak? Wah, Masya Welcome. Allah. Iya, 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 iya. Ya itulah kira-kiranya, akhirnya Ustadz Heri terpaut dia di sini. Iya. Jadi sering bertanya, Ustadz Heri kok kenapa pilih Masjid Baitur Rahman? Saya juga orang bertanya, saya, kok bisa Pak Najib mendatangkan Ustadz Heri? Saya bilang bukan saya yang mendatangkan. Iya, iya. Bukan kemauan Ustadz Heri di sini. Iya. Cuma Allah Subhanahu wa taala. Menjawab doa-doa jemaah. Menjawab doa-doa jemaah. Iya. Ya, jadi memang waktu itu saya udah gimana ya mencari donatur. Donatur yang ada kelihatannya sudah jenuh. Iya. Sudah stuck ya, Pak? Sudah stuck ya, Iya. mungkin akibat COVID itu ya. Iya. Mungkin sudah banyak kebutuhan-kebutuhan lain. Iya. Akhirnya selama sekitar dari bulan Agustus sudah sekitar 7 bulan. 7 bulan itulah artinya mengalir dana. Alhamdulillah dana itu sekarang saya report juga kepada yang berdonasi, berinfak. Itu jumlah yang komitmen, yang register ya, yang bersedia itu sebanyak 398 orang 398 dari orang. 604 ya. Oh ya. 398 orang. Yang sudah lunas itu 305 orang. Oh iya, berarti masih ada lagi yang Yang- baru komitmen ya? Ada yang cicil ya, yang Iya. cicil 43 orang lah. Iya. Dan yang komitmen yang inilah Iya. kita mengharap di bulan Ramadan ini biasanya rezeki bertambah atau mengurangi rezeki yang ada untuk berinfak yang sudah ditumpuk bertahun-tahun. Iya. Di bulan suci Ramadan ini yang komitmen 50 orang itu ya insya Allah lah mereka akan melunasi ini. Sebenarnya bukan mengurangi, Pak ya, justru dengan dia mengeluarkan lagi sedekahnya, apalagi di bulan suci Ramadan, maka Allah akan Itu menambahkan menurut berlipat-lipat lagi ya. dari Al-Quran dan Iya. Al-Hadis ya itu Iya. bukan bidang saya lah. Bidang saya Untuk memotivasi, Pak. biasanya begitu. Iya. Biasanya begitu katanya di bulan Ramadan ini, tapi juga karena sebelum Ramadan sudah banyak Iya. orang-orang yang sudah berinfak di bulan sebelum Ramadan, Iya. insya Allah akan menambah lagi di bulan Ramadan ini. Oh berarti Pak boleh ya, maksudnya satu lembar itu tidak harus cash, misalnya ada dana berapa boleh dicicil juga? Boleh gitu? dicicil. Wah. Ada yang nyicilnya 10 kali, Nah iya. ada yang 5 kali, ada yang 2 kali. Memang kita begini, jadi kan di target kita Pak Endi dan Iya. viewers mataku ini, kita targetkan 2 tahun. Ini kan baru 7 bulan. Iya. Jadi sementara mereka mencicil bisa 20 kali sebetulnya. Iya. kalau Tidak memaksakan tidak juga memaksakan. ya. Dan nanti di Quran itu kita sepakat bahwa selain tanda tangan Ustadz Dery, Ustadz Dery Sulaiman, juga ada ya. nama mereka diabadikan. Masya Allah. Jadi begitu di galeri nanti dipajang, selain dalam satu halaman itu ada tanda tangan si pembuat yaitu Ustadz Dery Sulaiman, Iya. plus ada juga nama si
pendonasi. Pondonasi. Masya Allah. Itu tercatat dalam sejarah ini ya Pak ya, masjid ini ya. Masih ya, kita bukan saja akan membuat ini, kita membuat katalog nanti dari situ setelah diverifikasi Iya. Al-Quran itu oleh orang ahlinya, Ya. dan nanti kita beri sertifikat lah Oh, mereka. ada sertifikat ya. Ya, Berarti halaman 1 siapa, pokoknya sudah Pokoknya sudah terregistrasi ya. ya Masya betul saya. Allah. Oke, Masya Allah. Nah, sekarang ini kan masanya di bulan suci Ramadan nih, Pak. Ya. Apa nih yang harapan Pak Najib selaku takmir kepada pemirsa juga? Apakah ayo lebih digiatkan lagi atau bagaimana? Termasuk juga kepada Ustadz Iri Sulaiman sendiri yang alhamdulillah sampai dengan saat ini terus berkomitmen secara gerilya, Pak ya. Gerilya. Kemana-mana. Safari Iya, dimanapun beliau berada terus Live. menggaungkan. menggaungkan. Di bulan puasa ini sebetulnya kegiatan yang utamanya adalah menggranit ya, Iya. lantai. Kita punya lantai 1 sudah selesai, Alhamdulillah. lantai 2 granitnya sudah ada, lantai dinding granitnya sudah ada. Itu disupport tidak hanya dari orang yang semata-mata untuk galeri Al-Quran, tapi ada yang murni berinfak Untuk masjid ya. untuk masjid tanpa minta. Embel-embel Embel-embel ada juga Al-Quran. dapat Jadi ada yang khusus itu, ada yang khusus Al-Quran, ada yang kedua-duanya. iya. Ada yang untuk galeri, ada yang untuk ini. Jadi kita sudah mengerjakan ini, lantai utama itu, lantai pertama basement udah nyaman ya, udah untuk peribadatan. Lantai 2 lantainya sudah full ya, di granit. Tinggal karena kita sedang membangun kubah. Kubah ini kira-kira 50% dari rangka baja sudah selesai. Ya. Jadi untuk granit kita masih membutuhkan dana sekitar 200 juta, untuk kubah 250 juta, itu on progress ya. Insya Allah ada beberapa pihak walaupun terbatas, ada juga yang membantu agak lebih ya. Iya. Insya Allah untuk itu terpenuhi juga dari galeri Al-Quran. Jadi target kita sebetulnya lagi yang selain dari itu adalah untuk membuat plafon Madinah. Jadi lantai 2 itu untuk Madinah. Dan yang ketiga baru landscape-nya seperti taman dan sebagainya itu yang akan kita penuhi. Dan langkah terakhir adalah menara. Jadi kita untuk pembangunan masjid ini kita butuhkan sekitar 3 miliar lagi lah. Termasuk galeri Al-Quran di atas itu. Masya Allah. Dan ini semua berangkat dari sebuah mimpi, Pak ya. Sebuah mimpi. Iya. Ini mimpi di siang hari bolong. Dan sesungguhnya Allah juga sudah berfirman, apabila hambanya yang menolong agama Allah, maka Allah akan membantunya juga ya. Dengan cara yang kita tidak pernah menyangka-nyangka. Tidak Pak, pernah menyangkanya. termasuk dari kisah Ustadz Iri Sulaiman, seperti kisah juga yang ada salah satu riwayat seorang dokter yang Oh iya, pesawat yang itu pesawatnya karena hujan, karena kerusakan teknis sehingga dia harus naik kendaraan darat, kemudian terusir juga dari masjid, kemudian akhirnya terseretlah ke sebuah rumah, naik kendaraan ya. naik kendaraan. Kalau dipikirkan hitungan matematis manusia itu tidak akan pernah terjadi, Pak ya. Dia lihat cucunya ya sakit, Iya, dia bilang cuma dokter itu yang bisa menyembuhkan. Dan saya rasanya tidak mungkin membawa cucunya itu ke Iya, ke karena kota. tidak Tidak ada akses. ada akses, tidak ada dana juga. Tidak ada dana. Akhirnya dia sebutkan nama dokter tuh, saya lah dokternya. Jadi kalau mau hitungan manusia, kita tidak mampu. Sudah kata Allah, kamu tidak mampu. Biar aku yang memampukan. Termasuk cerita Ustadz Dery. Kita kepingin Ustadz Dery, karena mengapa kita kepingin Ustadz Dery? Iya. Cita-cita saya kan, keingin kita dengan kawan-kawan itu kan sederhana. Iya. Di lantai 4 itu sama lantai basement ini kan untuk ruang ini akan kita pajang itu display. Itu Asmaul Husna sama ayat-ayat pilihan. Minta Ustadz Dery aja datang sekali untuk mengendorse. Cuma sekali. Ternyata bukan sekali. Berkali-kali. Berhari-hari, berbulan-bulan. Itu kami. Masya Allah. Dan ketika ditanya, kok bisa? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Bahkan Ustadz Dery juga nggak tahu, tiba-tiba qadarullah
ketika di jalan cerita Pak Najib tuh PPKM Pak ya. Iya. Itu tadi berkah COVID tadi Yang ya. kedua, berkah kopi. Yang ketiganya galeri Al-Quran dari terinspirasi dari Ustadz galeri Rumah Akbar itu. Itulah kalau kita berbicara ke belakang, seumpama kemarin perjalanan beliau dilancarkan saja mungkin cuma lewat Palembang. Pak. Cuma lewat. Cuma lewat Palembang. Atau kita hanya bangun satu lantai. Satu lantai aja. 1,5 lantai aja. Iya. Biasa. Sempat bertanya Ustadz Eriko, di dalam benaknya sering dia cerita, apa hebatnya masjid ini? Indahnya di mana? Iya. Ya ketika kami safari dengan beliau ke Jawa Timur, lihat masjid di sana luar biasa indah-indah. Iya. Tapi tidak ada sesuatu yang menarik. Something spesialnya Spesial apa ya. Rupanya Allah memberikan jalan di sini galeri Al-Quran, sudah banyak orang berdatang. Yang mengenai Al-Quran sendiri sudah siap itu 10 juz sekarang ini. Yang kita pajang itu 6 juz. 6 juz sudah. Yang setiap itu aneka warna lah setiap juznya. Jadi kita nanti sambil mempersiapkan itu, orang bisa lihat ini banyak orang yang berdatang sini menyumbang yang tertarik. Karena begini, fadilah Al-Quran itu saya dengar dari taklim adalah merupakan Sherlock untuk menuju surga. Masya Allah. Jadi kita harus punya peta, harus punya ini. Nanti itulah yang menuntut bikin kita menuntut menuju surga. kita. Masya Allah. Dengan padilah-padilah yang lain, tapi yang jelas kalau kita sudah membaca Al-Quran, kita di sini programnya one day one juz, satu hari satu juz. Itu tadinya kawan-kawan berkeberatan, Pak Najib katanya ini berat bagi kami, tapi ternyata yang bilang berat itu lancar, banyak yang 3 juz sampai 5 juz dan enak, ada ketenangan. Nah kita berharap pada yang sudah register ya, sudah menyatakan komitmennya, yang belum tempo hari katanya menjelang bulan Ramadan akan dilunasi. Kami berharap bahwa sangat dibutuhkan betul bantuan untuk mempercepat berinfak untuk Quran itu, karena kita sekarang ini diharapkan bisa selesai. Ini nggak nagih loh, cuma mengingatkan. Kita cuman bukannya mengingatkan, mereka pernah berucap. Oh iya. Cuma mengingatkan komitmennya, karena janji adalah hutang. Iya. Dan juga kebaikan itu disegerakan lebih baik Pak ya. Lebih cepat, lebih baik. Baik pemirsa, sebelum kita akhiri sedikit kami mereview bahwasanya Masjid Baitur Rahman Bang Raya ini sendiri rencananya ini terdiri dari 4 lantai Pak ya. Yang pertama adalah basement untuk ruangan serbaguna. Ruangan serbaguna, termasuk akan dipakai untuk pernikahan juga, Pak boleh ya. Mau menikah 2-3 kali. Maksudnya anak-anaknya gitu. Saya berusaha meluruskan dulu ya. Mentadaburi surat An-Nisa. Di lantai kedua, Pak, kita ruangan utama untuk sholat. Kita buat sebagai seperti Masjid Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah. Mendekatilah suasananya. Masya Allah. Di lantai 3? Ketiga itu adalah rumah tahfiz dan juga Creative Center. Untuk melatih orang-orang punya keterampilan Islami. Iya, apapun itu ya. Yang kita intinya mau mengajak orang-orang yang tanda petik yang selama ini tidak terjamah oleh para dai-dai. Mungkin Ustadz Dery kan punya pengalaman di bidang metalisme. Metalisme ini bisa mengajak kawan-kawan. Ada cerita Sapei di Kalimantan ya. Bagaimana seorang preman yang suka mabuk, ya pokoknya itu jin lah dia bilang situ, iblis lah. Iblis malah dibilang iblis. Akhirnya menjadi seorang yang yang tersungkur, bersujud ya, ahli agama. Anak-anaknya hafiz semua. Sampai istrinya sempat tidak mengenal waktu tidak mengenal ya. Tidak menyangka ya. Dan kita berharap juga kepada warga lingkungan sini, jangan sampai lebih banyak orang luar datang ke masjid ini daripada orang lingkungan ini. Paling tidak mari menjadi tuan rumah di daerah sendiri lah. Daerah sendiri ya. Dan bisa berkontribusi lebih banyak lagi seperti itu Pak ya. Baik, dan termasuk satu lagi kata Pak Najib tadi ada lantai 4. Lantai 4 tuh ya tadi kita kan cuma tadinya galeri kecil-kecilan. Cuma untuk memajang Asmaul Husna. Tapi kita
kubahnya kubah Madinah. Ih, Masya Untuk KP, dengan adanya galeri itu kita tambah setengah tingkat lagi untuk KP-nya ya. Kafe, ya. Bisa lihat view kota Palembang. Dan itu bisa juga aksesnya menggunakan lift juga. Ya, rencana lift insya Allah, tapi sekarang dananya kan belum Iya. tersedia. Dan itu tadi sekali lagi pemirsa, semuanya berasal dari sebuah mimpi untuk mewujudkan suatu hal yang besar. Iya. Makanya itu hati-hati dengan mimpi dan hati-hati dengan afirmasi supaya kita memotivasi untuk berbuat tuh jangan ragu Pak ya, untuk berbuat kebaikan, apalagi untuk berjalan di jalan Allah. Oh, iya. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Allah akan bantu. Insya Allah, ini rumah Allah. Rumah Allah. Baik lagi, terima kasih Pak Najib sudah membersamai kita dalam beberapa menit ini. Mudah-mudahan dapat menginspirasi juga kepada seluruh pemirsa juga yang ingin ikut bergabung berdonasi. Silakan, ada link di sini Pak ya, di BSI maupun di Bank Sumsel. Jadi di BSI Ya. 77 Ya. 4-nya 6 kali, Iya. 91 77 26 kali, Iya. 98 jadi dua nomor. Kami harap walaupun mungkin di antara viewer dan followers ini Iya. tidak bisa berimpak dengan material, Iya. minimal like, Iya. komen dan And share. subscribe. Iya, Itu saja. Oke. Luar biasa, kami sudah puas itu. Iya, di akun Aku Mataku. Jangan Aku lupa ya. mataku. Baik. Allah kuasa, Makhluk tak kuasa. Baik pemirsa, sekali lagi Endi Ruskan selaku pembawa acara dan juga Pak Najib selaku narasumber dan juga sekaligus leader daripada pembangunan ini, sekaligus juga sebagai Ketua Takmir Masjid Baitur Rahman Bank Raya Palembang. Mohon undur diri, pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.